Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun malam, sore ataupun malam, tergantung Bapak Ibu yang menyaksikan video dari kami. Kembali lagi bersama saya Parianto dari BKPSDM Kabupaten Karanganyar. Di sini saya akan menyampaikan tutorial atau contoh penyusunan SKP tahun 2022 untuk jabatan pelaksana. Di video-video sebelumnya sudah kami sampaikan sosialisasi Permenpan 6 2022, kemudian contoh penyusunan SKP untuk JPT, kemudian contoh penyusunan SKP untuk pejabat administrator, kemudian contoh penyusunan SKP untuk pejabat fungsional, dan ini kami menyusun contoh penyusunan SKP tahun 2022 untuk pejabat atau untuk pelaksana. Ya, ini data diri saya, Bapak Ibu. Mungkin nanti ada yang perlu didiskusikan, itu bisa menghubungi nomor saya ini. Ini ada WA-nya, bisa telepon atau WA. Ya, kita langsung saja untuk menyusun SKP tahun 2022 untuk seorang pelaksana. Ya, untuk seorang pelaksana itu di dalam satu bidang kita harus tahu dulu atau sudah menyusun dulu metrik pembagian peran dan hasilnya. Jadi metrik pembagian peran dan hasil ini dibuat berdasarkan dialog kinerja antara kepala bidang dengan semua pegawai di bawahnya, termasuk pejabat fungsional maupun pejabat subkoordinator maupun pejabat pelaksana maupun PPPK atau P3K. Jadi semua pegawai dimasukkan dalam metrik ini, nanti akan mendapatkan tugas apa atau income atau produk apa atau layanan apa yang menunjukkan hasil kerja dari semua pegawai. Jadi kalau sudah tersusun seperti ini, nanti metrik ini tinggal di copy aja ke setiap pegawai, nanti dilingkan dengan rencana SKP-nya. Ini sebagai contoh, kami sudah membuat contoh untuk bidang pembinaan ini bidang pembinaan di BKPSDM Kabupaten Karanganyar, ya Bapak Ibu. Ini untuk contohnya adalah saya. Ini contohnya saya. Ini dari kepala bidang ada 7 rencana kinerja. Saya mengintervensi 3, yaitu pelaksana penilaian dan evaluasi kinerja aparatur, pelaksana pembinaan dan disiplin ASN, aplikasi presensi online Aku Hadir dapat digunakan dengan baik. Ini ya, dari 3 rencana kinerja kepala bidang ini yang pelaksana penilaian dan evaluasi kinerja aparatur, saya mengintervensi dengan menyusun 3 rencana kinerja, yaitu tersedianya materi bimbingan dan konsultasi SKP, kemudian tersedianya bahan evaluasi penilaian kinerja, kemudian terlayaninya konsultasi bimbingan, penyusunan dan penilaian SKP. Kemudian dari terlaksananya pembinaan disiplin ASN, membuat rencana kinerja, terkumpulnya data pendukung adanya pelanggaran disiplin, tersusunnya bahan rapor penyelesaian pelanggaran disiplin. Kemudian untuk aplikasi presensi online Aku Hadir dapat digunakan dengan baik. Ini rencana kinerja saya, tertanganinya permasalahan aplikasi presensi online Aku Hadir dengan cepat. Maaf sebentar Bapak Ibu. Setelah ini metrik peran dan hasil tersusun, maka kita lanjut di rencana SKP. Di rencana SKP ini rencana hasil kerja pimpinan yang saya intervensi ada 3, ini 1, 2 dan 3.
Dari ketiganya saya ada 6 rencana kinerja. Yang pertama, tersedianya materi bimbingan dan konsultasi SKP, tersedianya bahan evaluasi penilaian kinerja, terlayaninya konsultasi dan bimbingan penyusunan dan penilaian SKP. Kemudian terkumpulnya data pendukung adanya pelanggaran disiplin, tersedia bahan rapor penyelesaian pelanggaran disiplin, tertangannya permasalahan aplikasi presensi online. Dari sini kemudian kita menyusun indikator kinerja individunya dan targetnya. Ini misalnya dari tersedianya materi bimbingan dan konsultasi SKP. Dari aspek kuantitas, jumlah materi sosialisasi, saya targetnya berapa, 5 materi misalnya, atau 6 materi, atau berapa, tergantung nanti Bapak Ibu menyesuaikannya. Kualitasnya tidak ada kesalahan dalam materi, misalnya 90% targetnya, atau 95% atau 100%, silahkan. Tapi kalau 100% harus semua tidak ada kesalahan lagi, sehingga nanti kalau ada kesalahan nanti targetnya tidak tercapai. Paling amannya kita memberi space berapa persen, sehingga nanti ketika ada kesalahan kita nilai kita, target kita juga tercapai. Kemudian waktu penyusunan materi di 12 bulan misalnya dalam 1 tahun. Kemudian tersedianya bahan evaluasi penilaian kinerja. Ini jumlah bahan evaluasi ada 5 bahan. Kemudian tidak ada kesalahan dalam materi, ketepatan waktu penyusunan materi. Kemudian terlayaninya konsultasi dan bimbingan penyusunan penilaian SKP. Jumlah pemohon konsultasi dan bimbingan misalnya 200 orang. Persentase pemohon paham dengan bimbingan 95 orang, 95%. Waktu pelaksanaan konsultasi dan bimbingan 12 bulan. Kemudian terkumpulnya data pendukung adanya pelanggaran disiplin. Dari aspek kuantitas, jumlah data pendukung adanya pelanggaran disiplin 15 dokumen. Kualitas, tidak ada kesalahan data pendukung adanya pelanggaran disiplin 90%. Waktu, ketepatan waktu pengumpulan data. Kemudian tersusunnya bahan lapor penyelesaian pelanggaran disiplin. Jumlah lapor penyelesaian pelanggaran disiplin 2 bahan misalnya. Tidak ada kesalahan, kualitasnya, waktunya berapa. Kemudian aplikasi presensi online AquaD dapat digunakan. Ini rencana kinerjanya, tertanganinya permasalahan aplikasi presensi online AquaD dengan cepat. Untuk aspek kuantitas, ini jumlah komplain aplikasi Aquadir, misalnya 2400 komplain misalnya. Kualitas, persentase permasalahan yang terselesaikan 95%. Waktu lamanya waktu penanganan permasalahan. Jadi Bapak Ibu, di sini untuk rencana hasil kerjanya adalah hasil ya Bapak Ibu, hasil kerja, bukan lagi kegiatan atau kategori. Terlayaninya sudah, jadi sudah hasil kerja. Nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan dan rencana kinerja atasan langsung Bapak Ibu disesuaikan dengan rencana kinerja Bapak Ibu, tinggal menyesuaikan saja. Ini Bapak Ibu, kita sudah menyusun SKP, targetnya untuk hasil kerjanya apa, dari indikator kinerja individunya apa, targetnya berapa. Kemudian untuk perilaku kerja ini sama untuk semua jabatan, baik dari level JPT, administrator, fungsional maupun pelaksana maupun PPK. Untuk panduan perilakunya sama Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal atasan langsung saya menilai saya dari beberapa panduan ini sudah saya laksanakan atau belum. Kalau sudah konsisten melaksanakan, berarti nanti saya dapat dinilai memenuhi ekspektasi atau sesuai ekspektasi. Kalau saya belum melaksanakan secara konsisten, berarti masih di bawah ekspektasi. Kalau saya sudah melaksanakan dan berusaha mempengaruhi orang lain untuk menerapkan perilaku kerja tersebut, maka nanti nilai saya adalah di atas ekspektasi. Ini untuk ekspektasi khusus, ini dari kepala bidang memberikan ekspektasi khusus kepada saya. Tapi kalau tidak ada, berarti dihapus saja. Misalnya dari panduan perilaku ini sudah cukup, tidak ada ekspektasi khusus, ya udah ini aja kosong. Begini. Nanti yang tanda tangan adalah pejabat yang dinilai, pegawai yang dinilai. Ya. Kemudian setelah SKP ini kan sudah tersusun, rencana hasil kerjanya apa, perilakunya apa, kemudian kita lanjut ke lampiran. Jadi lampiran ini apa yang kita butuhkan untuk menyelesaikan atau mencapai target hasil kerja kita. Misalnya memberikannya top, jadi saya
membutuhkan laptop untuk menyusun materi dan lain sebagainya, harus ada dukungan seperti itu. Karena laptop, kalau tidak ada laptop berarti mungkin diganti yang lain, komputer atau apa, kemudian membutuhkan kondisi internet atau wifi atau apa. Hasil kerja, skema pertanggungjawabannya bagaimana, hasil kerja dilakukan setiap bulan, 3 bulan atau 1 tahun. Kemudian konsekuensinya apa apabila memenuhi ekspektasi pimpinan, akan promosi atau apa, atau diberikan prioritas dalam pengembangan kompetensi. Apabila tidak memenuhi ekspektasi akan mendapatkan apa. Seperti itu ada kesepakatan dalam rencana SKP-nya. Kemudian itu juga ditandatangani yang dinilai sama penilai kinerja. Kemudian ada umpan balik. Di sini ketika sudah menyusun SKP, nanti dalam 1 tahun itu bukan sesuatu yang mutlak, stagnan atau tidak, ya statis, maksud saya statis, tidak bisa dirubah, tapi SKP itu bisa berubah. Jadi nanti misalnya targetnya ini, misalnya untuk komplain, mungkin di awal aplikasi banyak komplain ya, sehari bisa 100 komplain atau berapa, nanti di akhir tahun sudah papan semua komplainnya, jadi mungkin tidak sampai 2400, itu dirubah nanti. Ada umpan balik, ini umpan balik dari atasan langsung saya atau peserta penilaiannya. Misalnya ini untuk realisasi berdasarkan bukti dukung. Bukti dukung ini di bulan September itu cuma ada komplainnya 2000 misalnya. Setelah itu setiap hari hampir tidak ada komplain, yang sudah lancar. Berarti ini umpan baliknya, tolong target jumlah komplain disesuaikan dengan keadaan sekarang. Makanya dirubah menjadi 2100 misalnya, agar tercapai dalam akhir periode. Kemudian misalnya lagi untuk apa? Untuk konsultasi bimbingan penyusunan SKP, karena ini apa, SKP baru banyak yang konsultasi sampai bulan September misalnya sudah 300 orang, berarti nanti targetnya disesuaikan, tambah menjadi misalnya 400 orang gitu. Itu Bapak Ibu nanti untuk realisasi ini, nanti umpan baliknya misalnya atasan langsung Bapak Ibu menilai dalam 3 bulan atau setiap bulan, karena untuk TPP juga membutuhkan penilaian. Tiap bulan dinilai mana yang sudah tercapai, mana yang belum. Kemudian kalau memang jauh belum tercapai, ada umpan baliknya, akan menyesuaikan target atau bagaimana, atau umpan baliknya bisa ditulis di sini agar target disesuaikan, atau menggali potensi dari sumber daya yang lain seperti itu. Jadi umpan baliknya nanti di sini. Kemudian ketika sudah menjadi umpan balik dan ditandatangani oleh ada yang dinilai dan pejabat penilai, maka itu yang harus dilaksanakan oleh pegawai yang dinilai. Jadi nanti ada perubahan SKP dari awal tahun, setelah misalnya di bulan September ada umpan balik, di awal Oktober itu ada perubahan, maka SKP-nya ada perubahan juga. Nanti targetnya mungkin yang berbeda, atau kegiatannya ada yang dihapus atau ditambah seperti itu. Nanti penilaian bisa berubah. Kemudian di penilaian, kalau penilaian akhir itu sudah mencakup semua perubahan-perubahan dalam umpan balik dalam 1 tahun tersebut. Misalnya dalam tiap bulan ada perubahan, kemudian 3 bulan ada perubahan. Itu nanti di akhir penilaian ada sudah rencana kinerja sudah sesuai dengan perubahan-perubahan tersebut. Kemudian untuk menilainya bagaimana? Ini formatnya untuk penilaian seperti ini Bapak Ibu semua. Untuk ini adalah untuk pendekatan kuantitatif, ini data yang dinilai, sini pejabat penilai kinerjanya. Kemudian sebelum menilai itu harus diketahui dulu capaian kinerja organisasi. Karena apa? Karena ketika capaian kinerja organisasi itu biasanya berbanding lurus dengan capaian kinerja kinerja pegawainya. Kalau pegawainya banyak tidak tercapainya, maka nanti capaian kinerja organisasi pasti tidak masih
belum baik atau butuh perbaikan atau kurang gitu. Jika capaian kinerja organisasi sudah baik atau istimewa, maka nanti akan dibuat pola distribusinya. Kalau istimewa itu pola distribusinya sangat kurang, butuh perbaikan, baik, ini paling tinggi di baik. Jadi paling banyak nanti nilainya, capaian hasil kerja pegawainya paling banyak di sangat baik ini. Karena ini contohnya penilaian kinerja organisasinya baik, maka paling tinggi ada di baik. Tapi ada juga yang sangat baik, butuh perbaikan, misconduct, sangat kurang, seperti itu. Ini kita contohkan capaian hasil kerja kinerja organisasinya baik, jadi pola distribusinya seperti ini. Kemudian ini misalnya penilaiannya, ini tadi rencana atasan langsung saya yang saya intervensi, rencana hasil kerja saya, kuantitas, jumlah materi. Nah, ini realisasinya misalnya di akhir tahun misalnya 6 materi tersusun. Ya, ekspektasi tidak ada kesalahan, 99% materi tidak ada kesalahan. Kemudian waktu penyusunan berapa, selesai dalam 12 bulan. Jadi sangat mudah Bapak Ibu untuk penilaiannya. Dari targetnya, realisasi bagaimana, kita tulis saja dengan bukti dukungnya. Nanti bukti dukungnya apa? Kalau materi, ya materi itu berapa yang tersusun. Nanti kalau pejabat penilai kinerja menghendaki, ini kok targetnya 5 materi, yang tersusun 6 materi, mana saja materinya, bisa dicek begitu. Kemudian materinya tidak ada kesalahan mana ya. Jadi pejabat penilai kinerja berhak untuk meminta bukti dukungnya ketika melakukan penilaian. Ya, ini sampai ke bawah Bapak Ibu diisi semua. Nanti di sini kesimpulannya apa, sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi atau di atas ekspektasi, silahkan. Kalau memang targetnya tercapai berarti sesuai ekspektasi, kalau tidak tercapai di bawah ekspektasi. Kalau melebihi target itu di atas ekspektasi. Ini misalnya targetnya 5, tercapai 6 berarti di atas ekspektasi. Ini 5 tercapai 5 ya, ini sesuai ekspektasi. Ini 90 sesuai ekspektasi. Misalnya ini 5 bahan tersusun 6 bahan, ini misalnya di atas ekspektasi. Kemudian ini ternyata materinya ada kesalahan, jadi misalnya 89% misalnya. Ini penilaian di bawah ekspektasi. Begitu seterusnya sampai bawah, nanti targetnya tercapai atau tidak, nanti penilaian sesuai atau di bawah atau di atas. Tinggal begitu aja Bapak Ibu. Nanti kesimpulannya semua dinilai, akhirnya di bawah ini ketemu. Kalau sebagian besar sesuai ekspektasi berarti ini dia ekspektasi. Tapi kalau semua atau sebagian besar di atas ekspektasi, rating hasil kerjanya rating hasilnya di atas ekspektasi. Nanti tinggal di
ya. Itu nanti setelah hasil kerja tersusun dinilai ya Bapak Ibu, dinilai sesuai ekspektasi, maka penilaiannya berikutnya adalah penilaian perilaku kerja. Atasan saya menilai perilaku kerja saya bagaimana. Kalau memang core values berakhlak sudah saya laksanakan, berarti nanti penilaian sesuai ekspektasi semua di sini. Tapi kalau saya sudah berusaha mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan core values ini, maka di atas ekspektasi. Tapi kalau saya belum melaksanakan atau belum konsisten, maka di bawah ekspektasi. Karena ini tadi sesuai perilaku sesuai ekspektasi, hasil kerja sesuai ekspektasi, maka predikat kinerja saya baik. Dan tanda tangani oleh saya dan pejabat penilai kinerja saya. Kemudian dokumen evaluasi kinerjanya seperti ini formatnya. Ini data saya, data atasan atau pejabat penilai, kemudian atasan pejabat penilainya. Ini capaian kinerjanya, kinerja organisasi baik, diambil dari sini tadi. Capaian kinerja organisasi baik, kemudian capaian predikat kinerja pegawai ini baik. Nah, jadi nilai saya ini. Kemudian tanda tangani oleh pejabat penilai dan pegawai yang dinilai. Nah, ini Bapak Ibu untuk penyusunan SKP sangat mudah. Jadi nanti tinggal memasukkan saja apa yang Bapak Ibu kerjakan dari kegiatan itu diubah menjadi hasilnya. Kemudian targetnya berapa dari aspek kuantitas, kualitas, dan waktunya. Kalau hanya aspek kuantitas saja boleh apa tidak? Boleh. Jadi dari aspek kuantitas saja berapa, aspek kualitas berapa, seperti itu. Itu Bapak Ibu untuk contoh penyusunan SKP untuk jabat sesuai Permen EP tahun 2000, Permen EP nomor 6 tahun 2022 untuk jabatan pelaksana untuk metode pendekatan kuantitatif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.